Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali lagi bersama membahas tentang tema pendidikan anak dan pendidikan keluarga. Karena harapannya tidaklah mungkin Allah hadirkan pemimpin yang baik untuk suatu negeri sampai akhirnya masyarakatnya baik terlebih dahulu. Dan tidak mungkin masyarakat itu baik terlebih dahulu sampai akhirnya generasinya, anak-anaknya itu baik terlebih dahulu. Dan tidak akan mungkin anak-anak itu baik menjadi baik sampai ayah dan ibunya menjadi baik terlebih dahulu. Saat ayah ibunya sudah menjadi soleh-soleha, baik, mengetahui ilmunya, mengetahui akhlaknya, adabnya, dan seterusnya, dia akan mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya akan menjadi baik. Saat anak-anak itu menjadi baik karena mendapatkan pendidikan, tarbiyah, ta'lim sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan sunnah teladannya dan teladan para sahabat-sahabatnya, maka dia akan menjadi bibit unggul hadirnya masyarakat yang unggul. Dan saat masyarakat yang unggul itu sudah hadir dari bibitnya tadi, maka yang akan terjadi adalah Allah hadirkan pemimpin yang terbaik di antara masyarakat yang terbaik itu. Dan saat pemimpinnya sudah menjadi pemimpin yang terbaik, yang dipilih dari masyarakat terbaik, dengan proses pendidikan panjang itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jika salah satu penduduk suatu daerah, suatu negeri, suatu kaum, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan. Dunia akan Allah turunkan dari langit maupun dari dalam bumi. Gitu. Itu keutamaan kita melakukan proses pendidikan dengan baik, gitu, dengan level-levelnya, dengan tahapan-tahapannya, mana yang harus diawali, mana yang setelahnya, mana yang genting, kemudian mana yang penting, dan seterusnya, mana yang sesuai dengan Al-Quran, mana yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mana yang sesuai dengan contoh Rasul dan contoh para sahabat-sahabatnya. Gitu. Maka itulah yang akan terjadi, dan inilah yang kita maksud dari yang kita tuju dari kajian tentang tema pendidikan anak dan pendidikan keluarga. Nah, dan yang lebih menariknya, Imam Al-Ghazali mengatakan, tadi urutannya ayah ibu dulu. Saat dia sudah menjadi baik, maka anak-anaknya akan menjadi baik, generasinya akan menjadi baik. Saat generasinya menjadi baik, maka masyarakat pun akan menjadi baik. Gitu. Saat masyarakatnya menjadi baik, maka nanti pemimpin pun akan hadir yang lebih baik dari semuanya. Dan saat ini semua dimulai dari mana? Orang tua, ayah ibu dimulai dari mana? Dari kaum Hawa, kaum wanitanya. Maka para ulama mengatakan, jika kalian mendidik satu wanita saja, satu anak perempuan dengan pendidikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kalian itu seperti sedang menyiapkan satu umat. Kalian mendidik satu anak perempuan, itu seperti kalian mendidik menyiapkan satu umat. Karena dengan pendidikan yang tepat yang kita berikan kepada anak-anak perempuan, itulah akan menghasilkan rentetan ini semua. Nah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah keutamaan dari mendidik anak. Keutamaan yang akan kita dapat dari mendidik anak ini. Sebelumnya kita sampaikan bahwa orang tua ternyata memiliki kewajiban pertama dalam mendidik anak-anaknya. Dan bahkan Rasul sendiri yang mengatakan saat semua anak itu lahir di atas fitrah Islam, nilai Islam, kebaikan Islam, maka kata Rasulullah SAW, maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya Nasrani atau Majusi. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Atau kata lain, maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya buruk. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim menegaskan karena para orang tuanya, ketika kemarin disebutkan ayahnya, gitu. Kenapa? Karena ayahnya, orang tuanya, khususnya umumnya orang tuanya, khususnya ayahnya, tidak mengajarkan tentang kewajiban-kewajiban Islam pada putra-putrinya, sunnah-sunnah dalam Islam kepada putra-putrinya, tidak mengajarkan adab, tidak mengajarkan akhlak, tidak mengajarkan iman pada putra-putrinya, tidak mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenalkan hari akhir, tidak mengenalkan tentang Rasulnya. Yang selalu diajarkan kepada anak-anak dunia, dan dunia. Maka tidaklah heran akhirnya hadirlah anak-anak yang seperti itu yang kita sudah banyak lihat di lingkungan sekitar kita, gitu. Maka semoga dengan kajian-kajian seperti ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh, yang mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, khususnya dalam tema pendidikan yang dengannya kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, keutamaan mendidik anak, teman-teman, dalam sebuah riwayat ada seorang hadis sahih, ada seorang ayah, ada seorang orang tua, tiba-tiba derajatnya itu diangkat terus di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat lagi derajatnya, dan kita tahu bahwa semakin tinggi kedudukan seorang di surga, itu semakin dekat dengan surga Firdaus. Dan semakin dekat dengan surga Firdaus, semakin dekat juga dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin nikmat, semakin indah surga itu. Dan keindahannya, kenikmatannya sama sekali tidak bisa kita bayangkan sedikit pun. Gitu. Sehingga orang tua saat itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau tinggikan derajatku ini? Kenapa ya Allah?"
Engkau tinggikan lagi sehingga aku merasa mulia. Itu bayangkan teman-teman, saat kita sedang hadir di presiden kita misalnya, tiba-tiba nama kita dipanggil, kemudian diminta untuk naik ke atas panggung, kemudian diberikan penghormatan, kemudian dipuji oleh presiden. Apa jadinya kita nih? Sangat bahagia luar biasa, bukankah begitu? Nah, ini terjadi seperti, dan ini lebih besar lagi. Kemudian akhirnya jawaban Allah Subhanahu wa taala apa, teman-teman? Allah mengatakan, karena anakmu, Pak, karena anakmu, Bu, di dunia beristighfar untukmu, memintakan ampunan kepadaku untukmu. Jadi karena istighfarnya seorang anak di dunia, memintakan ampunan untuk ayah ibunya yang sudah wafat, itulah yang membuat ayah ibunya di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat semakin Allah tinggikan, semakin Allah jaga lagi, semakin Allah tinggikan lagi, semakin Allah tinggikan lagi derajatnya daripada orang-orang lain saat itu yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Ditinggikan lagi derajatnya. Orang-orang akan iri. Kenapa orang ini kok bisa ditinggikan derajatnya terus-menerus sedangkan kami tidak? Ternyata sebabnya kata Allah, karena anakmu, Pak, di dunia beristighfar untukmu. Subhanallah. Kalau bukan kita yang ajarkan, maka siapa, teman-teman, yang akhirnya bisa melakukan ini gitu? Anak-anak bisa melakukan ini, bagaimana? Kalau bukan dengan kita ajarkan selaku ayah dan ibu, ajarkan kepada mereka. Gitu. Nah, itulah maka keutamaan pendidikan, mendidik anak-anak. Kemudian berikutnya, dalam riwayat yang sahih juga, dalam riwayat yang lain, hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada orang tua di surga Allah Subhanahu wa taala diberikan pakaian yang sangat indah sekali. Kemudian diberikan mahkota yang sangat indah sekali. Cahayanya melebihi cahayanya matahari. Indah luar biasa, pakaian surga. Kemudian orang tua itu berkata, ya Allah, Engkau memuliakanku dengan memakaikan pakaian ini. Apa sebabnya ya Allah? Gitu. Apa sebabnya Engkau memuliakanku seperti ini? Para orang tua di hari akhir begitu. Kemudian Allah muliakan lagi, Allah kasih lagi pakaian, Allah kasih lagi mahkota, sehingga orang-orang melihat, subhanallah, dia dipakaikan mahkota oleh Allah. Subhanallah, siapa orang ini? Dipakaikan jubah surga yang sangat indah oleh Allah sendiri. Siapa orang tua ini? Gitu. Apa amalannya? Dan orang tua itu pun bingung, sehingga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa Engkau muliakan aku dengan Engkau memakaikan ini semua untukku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, karena anakmu, Pak, Bu, lihat anakmu di dunia mengambil Al-Qur'anul Karim, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mendakwahkannya. Subhanallah. Saat seorang anak di dunia mengambil Qur'annya, dan ia mulai baca Qur'annya, kemudian ia mulai hafal Qur'annya, dan ia mulai tadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian ia amalkan isi Al-Qur'anul Karim, kemudian ia dakwahkan Al-Qur'anul Karim ini pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Ternyata itulah yang membuat orang tua kita yang telah lebih dulu mendahului kita di hari akhir, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dengan Allah berikan jubah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada orang tua lainnya yang tidak memiliki anak-anak seperti ini. Bagaimana anak-anak bisa seperti itu kalau bukan dengan pendidikan ayah dan ibunya? Bagaimana anak-anak bisa mengambil istighfar itu, bisa mengambil Qur'annya itu, bisa mengambil hadis-hadis Rasulnya ini, kalau bukan dari pendidikan ayah ibunya, arahan nasihat ayah dan ibunya, kalau bukan dari perhatian ayah ibunya yang benar, yang tepat? Tidak mungkin. Maka ayah dan ibu kita harus hadir untuk kebaikan kita juga di dunia maupun di hari akhir. Semakin banyak Al-Quran yang diambil oleh putra-putri kita, semakin besar juga kedudukan kita, keselamatan kita, kebahagiaan kita, rasa aman kita di dunia dan di hari akhir. Dan itu tidak akan bisa kita dapati kalau kita tidak memberikan pendidikan yang terbaik, yang tepat pada putra-putri kita itu. Ini yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Sehingga orang-orang lebih meremehkan halakoh-halakoh Quran, majelis-majelis Quran, majelis-majelis ilmu, pengajian sore di masjid-masjid. Itu lebih diremehkan oleh orang banyak hari ini. Ketimbang mereka memilih kursus pelajaran ini, kursus pelajaran itu, dan seterusnya. Yang belum tentu saat mereka sudah besar, mereka akan berbakti kepada orang tuanya. Belum tentu. Kalau ternyata mereka dengan kursus-kursus yang lain, bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tapi kita harus paham kapan anak diberikan kursus-kursus ini dan seterusnya. Apa yang harus dahulu dipelajari oleh anak-anak terlebih dahulu gitu. Itu temanya itu gitu. Bukan kita larang ini semua kursus. Boleh, sangat boleh sekali gitu. Tapi kapan? Apa yang pertama harus kita ajarkan dan seterusnya. Gitu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la bahwa anak-anak ini saat melakukan amal-amal soleh kebaikan, pahalanya pun akan Allah berikan kepada orang tuanya. Dan guru-guru yang mendidiknya pun akan mendapatkan pahalanya. Lagi-lagi ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga, teman-teman. Nah, dan jika mereka melakukan amal buruk, maka orang tuanya tidak menanggung hal tersebut gitu. Tidak dicatat kepada orang tuanya gitu. Dan anak kecilnya juga masih belum balik dan seterusnya. Tapi saat dia sudah balik, kemudian orang tua tidak memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, saat mereka melakukan kesalahan, maka kesalahannya pun orang tua pun mendapatkannya. Kenapa? Karena membiarkan anak-anaknya ini melakukan kesalahan dan tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan adab, sehingga anak-anak nggak paham mana yang benar, mana yang salah, mana yang adab, mana yang akhlak, mana yang baik, mana yang buruk dan seterusnya.
Nah, artinya kalau kita tidak melakukan pendidikan gitu, bagaimana anak-anak saat melakukan kebaikan? Apakah kita menuntut kepada Allah untuk mengasihkan pahalanya juga ke kita, sedangkan kita tidak memberikan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada mereka? Tentu tidak gitu. Kemudian doa yang biasa kita sudah hafal, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka rabbayani, karena mereka semua telah mendidikku di waktu kecil. Jadi doa ini didapat oleh orang tua yang memberikan tarbiyah pada putra-putrinya saat mereka kecil. Sekarang saat kita tidak memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita ini, putra-putri kita, di masa kecil-kecilnya mereka ini, kemudian lantas kita menuntut mereka untuk berdoa kepada kita dengan doa ini, mintakan ampunan, kasih sayang untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Sedangkan kita tidak memberikan pendidikan, padahal isi doa itu, ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka, ya Allah, rahmatilah mereka. Tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kemudian anak ini berdoa dengan doa itu yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka, ya Allah, kasih sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah mentarbiyahku, mendidikku di waktu kecil. Tapi hakikatnya, faktanya kita tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan ini semua? Dan terakhir, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, jika Nabi Adam kita semua wafat, gitu, maka semua amal terputus. Tidak ada lagi amalan-amalan yang bisa terus mengalir kepada kita di hari akhir. Kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak soleh untuk kita. Bagaimana akhirnya kita bisa mendidik mereka menjadi soleh, kemudian mau berdoa itu untuk kita, kalau kita tidak mendidiknya gitu. Bagaimana kita ingin anak itu menjadi anak yang soleh, kemudian mau berdoa untuk kita, kalau kita tidak memberikan pendidikannya. Sehingga ini sangat penting sekali keutamaan dari mendidik anak. Maka kita akan mendapatkan ini semua, teman-teman gitu. Maka salah satu tanda anak yang soleh pun adalah dia yang suka berdoa kepada orang tuanya. Dan temanya, ingat, para ayah dan ibu, tolong ingat bahwa yang memiliki orang tua bukan anak-anak kita saja, tapi kita pun memiliki orang tua yang harus kita doakan. Jadilah orang soleh yang selalu beristighfar untuk orang tua kita. Jadilah anak yang soleh yang selalu mengambil Quran, menghafal Quran, membaca Quran, mentadaburi Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mendakwahi orang-orang tentang Al-Quran Karim untuk orang tua kita. Ingat, yang memiliki orang tua bukan putra-putri kita saja, tapi yang memiliki orang tua kita juga. Ada ayah dan ibu kita yang lebih dahulu mendahului kita di hari akhir. Itu. Mari. Kalau kita ingin anak-anak kita ini melakukan itu semua tadi yang sudah kita sebutkan untuk kita, maka kita harus jadi teladannya terlebih dahulu. Kita dulu yang lakukan ini untuk orang tua kita. Itu. Sehingga keberkahannya, bagi yang mempelajari sirah Nabi SAW dan sirah Khulafa Rasyidin, para sahabatnya, kita akan mengetahui seberapa besar keberkahan yang Allah hadirkan pada generasi mereka. Nah, kemudian terakhir, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, bahwa saat sahabat bertanya tentang usia yang panjang, kata Rasul, apakah kalian tahu arti usia panjang itu apa? Kata Rasulullah SAW, usia tidak akan mungkin dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi arti usia panjang adalah jika seseorang diberikan karunia putra-putri yang soleh dan solehah, dan mereka berdoa terus untuk orang tuanya. Orang tuanya sudah wafat, tapi amalnya terus mengalir. Amal solehnya terus mengalir. Dari mana? Dari doa anak-anaknya, cucu-cucunya yang selalu dipanjatkan kepada orang tuanya. Jadi seakan-akan ia masih hidup di dunia melakukan amal soleh, pahalanya terus mengalir. Seakan seperti itu. Tapi hakikatnya dia sudah wafat. Sudah berhenti usianya, sudah tidak ada. Tapi kenapa pahalanya bisa mengalir? Kata Rasulullah SAW, usianya panjang, maksudnya adalah saat ia diberikan keturunan-keturunan yang soleh-solehah, yang senantiasa mendoakan dan beramal soleh, yang pahalanya dikirim juga untuk orang tua yang sudah wafat. Itulah yang disebut dengan usia yang Allah panjangkan. Allah Ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Semoga dengan ini Allah memberikan hidayah kepada kita semua, mau menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, mau menerima nasihat Allah Subhanahu wa taala, dan mau mempraktekannya dan merubah kehidupan kita ini menuju yang lebih baik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.